seperti itu. Kemudian key-nya juga kita buatkan sebaran datanya seperti ini. Yang merah ini adalah tanpa tabulator, ternyata lebih jelek ya. Ini yang merah yang nilainya paling bawah. Kemudian dengan variasi tabulator ternyata bisa menaikkan nilai key-nya yang di atas ini. Yang kuning ini adalah 750 mm, yang oranye 500 mm, yang hitam atau abu-abu di sini adalah 250 mm. Nah, itu. Kita buatkan grafiknya sekarang. Oke, grafik tampilannya seperti ini yang akan kita buatkan. Oke, saya hapus dulu ya cara membuat grafiknya seperti ini. Oke, sebelum saya buatkan grafiknya mungkin ada pertanyaan terhadap datanya yang akan dibuatkan, termasuk fenomena fisiknya terhadap nanti grafiknya akan kita buat. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan di pembuatan grafiknya sekarang. Oke, kita hapus dulu ini. Yang sudah jadi kita hapus, jadi tampilannya akan kita buat seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Yang pertama kalian cari adalah insert, kemudian cari scatter. Ya, scatter di sini ada scatter di bawah itu scatter. Kemudian pilih yang paling pojok. Jadi yang tanpa ada straight line-nya. Jadi scatter yang paling pojok atas itu. Kalian pilih di situ. Kalian pilih yang ini. Oke, yang pojok ini ya. Jadi scatter tanpa straight line, jadi hanya berupa sebaran datanya. Kalian pilih di situ. Oke, ini ya. Kemudian sekarang select data. Ini sudah ada ya, berarti harus dihapus dulu kali. Oke, kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu semuanya. Ini kita hapus, remove. Oke, ini yang masih kosong ya. Ini masih kosong berarti ya. Ini masih kosong. Oke, sudah ya. Bisa kalian coba di rumah. Oke, ini belum ada tampilannya sama sekali. Kemudian kita pilih select data seperti biasa ya. Select data. Kemudian add. Kemudian kalian kasih nama. Yang pertama kita mau menampilkan grafik penurunan tekanan ya. Penurunan tekanan peletakan. Jadi tubulatornya peletakan sejauh 50 mm dulu. Oke, itu ya. Yang akan kita buatkan yang pertama ini. Kemudian X-series-nya kalian pilih. X-series-nya kalian pilih. X-series-nya adalah variable kontrolnya, yaitu debit aliran panas, yaitu 40. Jangan lupa kalian klik kontrol ya. Saat memilih kalian klik kontrol, jadi klik kontrol, kemudian pilih yang 400, kemudian 500, kemudian 600, 700, 800, 900. Oke, ini adalah aksis X-nya. Sekarang Y-nya. Oke, sekarang Y-nya yang di sini, series Y value. Kalian hapus yang satu itu. Kemudian pilih yang 250 mili. Nilai rata-rata DP atau delta P atau penurunan tekanan yang 250 mili, yang rata-ratanya ya, kalian pilih. Ini, oke ya, itu ya. Kemudian ini. Kemudian jangan lupa klik kontrol juga, klik kontrol, kemudian pilih yang datanya ini, ini, oke itu ya. Itu klik enter ya. Nah, ini, kemudian setelah klik enter, klik OK, kemudian klik OK. Ini sudah kita buat satu ya. Kita buat satu. Yang atas kalian hapus itu catnya itu. Kita hapus. Kemudian
Aksis title-nya tidak usah ini. Kemudian grid line-nya yang vertikal kalian hapus supaya kelihatan. Grid line yang primary major vertikal itu jangan kalian centang, nah itu supaya nanti kelihatan. Oke. Sekarang trendline kalian klik. Trendline kalian klik. Kemudian di bagian more option kalian klik, maka di sebelah kanan itu akan terlihat beberapa pilihan ya. Sebelah kanannya itu kalian pilih yang polinomial, kemudian display equation kalian centang. Nah, ini kita buat satu ya. Kemudian yang ini yang linear kalian hapus. Ini kok ada linear? Hapus dulu yang linear. Oke, itu ya. Untuk supaya tampilannya bagus, maka nilai aksisnya kalian geser di nilai 300. Supaya 100-nya di sini tidak kelihatan ya. Supaya nilai 100-nya tidak kelihatan. Jadi kalian geser nilai aksesnya sejauh 300. Klik aksesnya, kemudian format akses. Minimumnya jangan 0, tapi 300. Gitu ya. Kemudian unit majornya tetap 100. Oke, itu. Nah, sekarang 300 di sini ya, 300. Sekarang kalian bisa merubah warna di sini ya. Merubah warna bisa di sini. Warna di sini bisa kalian rubah dengan cara mengklik simbol tadi, kemudian format series. Nah, di sini ada tampilan untuk mengubah market. Itu warnanya bisa kalian ganti, misalkan biru atau yang lain ya, misalkan merah. Gitu ya. Kemudian market optionnya juga bisa kalian ganti di situ. Misalkan buletan, terus warnanya merah, terus ketebalannya juga bisa kalian atur. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Beberapa mengubah tampilannya ya. Tapi secara umum adalah yang akan kita buat adalah sebaran datanya, kemudian grafik dari korelasi sebaran datanya. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi nilai yang lain, yaitu peletakan 500. Oke. Kalian klik di sini, kemudian di bagian desain kalian tambahkan yaitu select data add penurunan tekanan 500 mili. Oke. Kemudian seperti tadi ya X-nya yaitu 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Klik enter. Kemudian Y-nya satu kalian hapus dulu. Y-nya adalah yang delta P 500 mili, yaitu rata-ratanya. Ini, dan ini. Klik enter, klik OK, kemudian klik OK. Nah, ini yang oranye ini adalah penurunan tekanan 500 mili. Kemudian kita buatkan persamaan korelasi grafiknya, yaitu dengan cara klik
trend line, kemudian more option, kemudian penurunan tekanan yang 500 mili kalian klik OK, kemudian polinomial, kemudian display equation kalian klik. Nah, itu ya. Ini adalah grafik yang 500 mili. Kemudian yang lainnya kita buatkan juga yang lainnya. Klik grafiknya, kemudian desain, select data, add. Sekarang penurunan tekanan 750 mili, X-nya masih sama, X-nya adalah 400, 500, 600, 700, 800, 900. Kemudian Y-nya yang satu kalian hapus. Y-nya adalah ini, ini, dan ini. Kemudian klik enter, klik OK. Klik OK sekali lagi. Nah, ini ya. Yang warna abu-abu di sini. Ini warnanya bisa kalian ubah termasuk marknya tuh ya. Bisa kalian ganti yang kota atau segitiga atau yang lainnya ya. Di bagian sini. Mark, kemudian color-nya kalian ganti misalkan merah, warna merah ya. Oh, jangan merah, yang lainnya misalkan hijau, oke. Kemudian mark option-nya kalian ganti yang bulat itu kalian ganti misalkan dengan segitiga gitu ya, segitiga. Nah, itu jadi. Nah, kemudian kalian tambahkan trend line-nya yang tadi, yang segitiga tadi, yaitu polinomial display equation. Nah, sudah jadi. Yang hijau ya. Kurang satu lagi yang tanpa tubulator. Select data, desain, select data, add penurunan tekanan tanpa tubulator. X-nya variable kontrolnya yaitu 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Klik enter, kemudian sumbu Y-nya yang tanpa tubulator adalah ini, 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 dan ini. Nah, itu. Klik OK. Nah, ini yang warna kuning yang di bawah itu ya. Itu merupakan grafik korelasi yang bisa kita buatkan tanpa tubulator. Jadi letaknya di bawah itu ya. Tanpa tubulator ternyata nilainya yang ada di bawah yang lebih
kurang bagus dibandingkan kalau kita menggunakan tube dengan variasi tubulator. Oke, ini bisa kalian ganti marksnya, misalkan yang bulat itu kalian ganti dengan yang kotak misalkan. Nah, bisa kalian ganti dengan misalkan kotak, kotak. Kemudian trendline-nya kalian buatkan grafiknya, trendline, more option, polynomial, display equation. Nah, itu keluar. Keluar persamaan korelasi polinomialnya yang kuning. Seperti itu ya cara membuatnya. Kemudian tampilannya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalkan tidak suka yang kotak atau bulat, itu bisa kalian ganti. Kemudian termasuk warnanya ya, warnanya. Misalkan kalian suka yang biru atau yang kuning, atau yang merah atau yang hijau, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu pembuatan grafik korelasi dari sebaran data. Oke, ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan membuat grafik yang berikutnya, yaitu yang key di sini. Key di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kira tidak ada ya. Tinggal kalian mencoba sendiri nanti di rumah. Oke, sekarang kita buat yang key sekarang. Key. Oke, ini kita buatkan key-nya. Nilai key-nya seperti ini, yang tabulator, yang tanpa tabulator itu ada di bawah, nilainya lebih kurang bagus dibandingkan yang nilai key yang ada tabulatornya. Jadi untuk supaya bagus ini tampilannya, kalian geser koordinat aksisnya. Misalkan terlalu panjang kayak tadi ya. Yang tadi kan ada 0, kemudian 100, kemudian 200. Padahal nilainya di sini 400 paling kiri gitu ya. Bisa kalian geser nilai koordinat x-nya. Yaitu misalkan minimal 300-nya paling bawah itu ya. Kemudian sumbu y-nya juga kalian bisa geser nanti. Biasanya kan di sini kan 0, di sini 0 ya. Bisa kalian geser supaya kelihatan nanti di sini adalah 770 dan 110. Oke, seperti ini ya. Kita hapus dulu. Kemudian kita insert di sini. Scatter. Oke, yang ini masih kosong. Oke, ini ya. Select data. Oke, kita add. Kemudian key. Peletakan 250 mili. Y-nya sama kayak tadi ya, Y-nya. X-nya, X-nya adalah 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Kemudian Y-nya, satu kalian hapus dulu. Y-nya adalah, ini yang C, yang Y, yang merah ini ya. Ini, dan ini. Nah, klik OK. Nah, ini kan tampilannya kurang bagus ya. Karena di sini nilai x-aksisnya adalah minimal 0. Nah, yang y-nya di sini minimal 93. Nah, itu. Supaya ini tampilannya kelihatan bagus, supaya enggak sebarannya lebih kelihatan, itu bisa kalian geser sumbu aksis maupun y-aksisnya. Y-aksisnya kalian geser dengan cara klik bagian aksisnya itu, kemudian pilih format aksis. Nah, ini minimumnya berapa? Supaya kelihatan, berarti kalian pepetkan di situ. Misalkan 300. Gitu ya. 300. Maksimumnya adalah 1000. Sudah benar. Kemudian major unitnya, misalkan kenaikannya adalah 100. Sudah benar ya. Oke, di sini sudah geser ke 300. Kemudian yang sumbu Y-nya kalian geser supaya kelihatan di 70 dan 110.
minimum 70, maksimum 110, kemudian kenaikannya adalah jangan 5 tapi 10. Nah, ini kan sekarang sudah lebih smooth ya. Kalau tadi kan lebih nggak kelihatan tuh. Sebaran datanya nanti pada saat kita buatkan grafiknya. Sekarang sudah lebih smooth dibandingkan yang lain, dibandingkan yang tadi. Oke, berikutnya seperti tadi. Nah, supaya kelihatan ini green line-nya yang sumbu vertikalnya kalian hilangkan dulu. Kemudian ini bisa kalian ubah tampilannya, misalkan nggak suka yang bulat, suka yang lain, misalkan suka yang kotak gitu ya, kotak. Atau jajaran genjang bisa kalian pilih di sini, misalkan jajaran genjang, terus warnanya misalkan merah, gitu suka yang merah. Kemudian ketebalannya 1, misalkan buat lebih tebal. Oke, nah sekarang sudah merah kan, tapi di dalamnya ini bukan merah, kita ganti lampu yang merah. Filenya kita ganti yang merah. Nah, kan sudah merah semua ya, merah semua sebaran datanya ya. Jadi tampilannya bisa kalian perbaiki atau kalian sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Merah di sini, oke, kita buatkan persamaan trendline korelasinya, klik, kemudian di sini more option, polynomial, display equation. Nah, yang linear kalian hapus. Ini adalah grafik korelasi sebaran data untuk yang key. Untuk yang key 250 mili. Nah, ini bisa kalian ganti, misalkan warnanya tidak suka yang gitu. Misalkan lensnya kalian ganti warnanya merah juga. Misalkan. Nah, seperti itu. Yang key-nya kita buatkan sebelah satu. Kemudian kita tambahkan lagi yang 50, yang 500. Desain, select data, add, key, meletakkan yang 500. Ticknya adalah, jangan lupa klik kontrol ya, kontrol untuk memilih ini. Oke. Kemudian Y-nya, satunya kalian hapus dulu. Y-nya adalah ini, ini, ini. Sorry, bukan ya. Yang 500, sorry. Ini, ini adalah, ini yang 500. Nah, ini yang 500 ya. Dan yang 500. Warnanya bisa kalian ganti, misalkan marketnya misalkan kotak gitu, marketnya kotak, terus colornya misalkan grey,
ketebalannya 1 misalkan supaya kelihatan. Oke, itu ya. Nah, itu. Yang warnanya grey itu adalah peletakan yang 500 mili. Kemudian kita buatkan trailernya. More option, polinomial, kemudian klik yang display question. Kemudian yang linear kalian hapus. Kemudian garisnya misalkan kalian ganti juga yang warnanya grey. Plannya warnanya misalkan grey juga. Nah, sebetulnya sudah yang grey. Oke, itu sudah yang 50. Kita tambahkan yang 750. Desain, select data, key, peletakan 750. X-nya masih kayak tadi ya, X-nya. 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. Klik enter. Kemudian yang Y, satunya kalian hapus dulu. Ini, 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 dan ini. Nah, ini. Yang bulat ini, yang bulat ini. Yang bulat adalah yang 750, kalian ganti supaya beda ya. Kalian ganti marknya jangan bulat, misalkan segitiga, misalkan ya, segitiga. Kemudian kolornya misalkan biru. Kolornya biru. Ketebalannya kalian ganti 1 supaya lebih kelihatan. Oke, itu yang biru ini adalah yang 750 mili. Kalian buatkan dengan cara trendline, more option, kemudian pilih polinomial, display, equation. Oke, yang biru sudah kita buatkan. Yang terakhir, yang tanpa tubulator. Yang terakhir kita buatkan yang tanpa tubulator. Key tanpa tubulator. X-nya sama. 400, 500, 600, 700, dan 800. 900. Kemudian Y-nya satu kalian hapus dulu. Ini, 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 ini dan ini. Nah, yang terakhir di sini ya. Yang kurang bagus dibandingkan yang dengan tubulator nilai Q-nya itu. Kelihatan sekali. Kita buatkan trend line-nya seperti tadi ya.
Ini more option, polinomial, display, equation chart. Nah, ini yang bawah ini. Nah, sudah kita buatkan semuanya. Jadi korelasinya seperti ini. Nah, manfaat dari pembuatan Y sama dengan persamaan polinomial terhadap sumbu X itu bisa dipakai untuk mengestimasikan nilai Y-nya tanpa melakukan eksperimen dengan cara memasukkan nilai X-nya. X adalah debit alirannya. Jadi persamaan korelasi di sini dibuat berdasarkan sebaran data yang sudah ada, berdasarkan hasil eksperimen. Jadi kalian bisa bereksperimen dengan pembuatan korelasi di sini ya, untuk mengestimasikan misalkan nilai sebuah data, bisa kalian coba buat nanti. Oke, ini termasuk yang banyak dipakai di interpretasi grafik dari hasil skripsi gitu ya. Juga banyak menggunakan grafik ini ya. Kalau misalkan sampel data yang dilakukan itu banyak, kalau sedikit tidak bisa ya. Kalau sedikit tentunya tidak bisa mewakili sebaran datanya. Tapi kalau satu kontrol sampelnya ada 5 atau bisa sampai 10, itu kalau cuma 1 atau 2 tentunya tidak bisa mewakili sebaran data. Dan di sebaran data ini sampel yang diambil minimal 5 itu 5 sudah bisa ya, 5. Tapi kalau 2, kalau cuma 1 nggak bisa ya, kalau cuma 1 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Penjelasan saya dalam pembuatan grafik korelasi sebaran data hasil eksperimen atau hasil data yang lain. Bisa kalian coba-coba sendiri di rumah. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bapak. Silakan, saudara Kadek. Kadek ya, Pak. Untuk trendline-nya itu memang tidak disentuh gininya, Bapak ya? Tidak bisa? Tidak disentuh, jadi trendline itu untuk garis gininya aja, Pak, garis besar. Tidak disentuhkan. Karena ini merupakan sebaran datanya. Kalau disentuhkan nanti kan tidak bisa dibuatkan grafik polinomialnya. Grafik polinomial ini bentuknya smooth kurva, bentuknya kurva, jadi kurva, bentuknya kurva, mendekati sebuah kurva. Kalau sudah belok-belok itu nggak bisa. Kalau disentuhkan nanti kan belok-belok di antara titiknya itu. Nah, itu. Oh, baik, Bapak. Kenapa? Ya, baik, Bapak. Sudah dimengerti. Maksud kita membuat persamaan korelasi di sini adalah untuk mengestimasikan tanpa kita melakukan percobaan nantinya ya. Di berikutnya tanpa kita melakukan percobaan sudah bisa mengestimasikan nanti kalau nilai X-nya sekian nanti kira-kira berapa itu. Nilai Q-nya itu bisa kita kira-kira ya. Atau nilai dP-nya, penurunan tekanan juga bisa kita kira-kira. Tapi kalau sudah belok-belok ya itu hanya menunjukkan grafik lokal, maksudnya lokal scatter trackline secara lokal. Jadi untuk mengestimasikan di nilai berikutnya tidak bisa kalau belok-belok itu ya. Kalau scatter trackline kan belok-belok nantinya. Bisa zigzag atau bisa kesana kemari ya kalau gitu ya. Itu hanya grafik lokalnya saja. Pada saat itu saja yang bisa kita lihat. Kalau trackline, kalau kita sentuhkan di sebaran datanya itu. Kalau polinomial ini bisa terus, bisa kalau nilai-nya berapapun bisa nanti, bisa terus dibuatkan tren dari nilai X-nya 1000, 2000, 1100, 1200, 1300, 1400, 2000, 5000, nah itu bisa diperkirakan dari grafik ini ya. Karena kita sudah buatkan persamaan korelasinya. Kalau yang ditanyakan saudara Kadek tadi nggak bisa, karena hanya lokal pada saat itu saja. Untuk mengestimasikan berikutnya nggak bisa. Berapa nilainya nggak bisa. Tapi kalau dengan cara ini bisa
mengestimasikan sebuah nilai variabel tertentu tanpa kita melakukan percobaan lanjutan. Contohnya Diki di sini ya. Jadi misalkan debitnya 1000, bisa kita mengestimasikan berapa nanti nilainya bisa tanpa kita melakukan percobaan lagi. Termasuk nilai DP penurunan tekanannya. Jadi tanpa kita melakukan percobaan lagi bisa mengestimasikan nilai penurunan tekanannya, yaitu berdasarkan nilai berapa sumbu X yang dimasukkan pada persamaan Y sama dengan masing-masing korelasi tadi. Saudara Kadek. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi persamaan korelasi di sini akan berfungsi atau bisa dipakai kalau sampel percobaannya banyak ya, sampel percobaannya banyak. Tapi kalau cuma 5 percobaan hanya kita bisa buatkan grafik scatter straight line-nya saja. Nah, tanpa ada persamaan polinomial tidak bisa. Dan tidak valid kalau sampelnya cuma sedikit. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya akhir sampai di sini ya. Pertemuan kita untuk sekaligus sebagai materi terakhir ya. Minggu depan kita kuis, kemudian minggu depannya lagi kita UAS. Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menambah wawasan pengetahuan maupun ilmu yang bisa kalian gunakan pada bekerja nantinya. Oke. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.